Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam bahagia. Saya persilahkan untuk kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing sebelum kita memulai kelas. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di pertemuan hari ini, dan kebetulan kita hanya tinggal beberapa hari lagi, beberapa kali pertemuan lagi menjelang kalian melaksanakan ujian akhir semester, saya akan bahas mengenai hosting dan internet marketing. Apa itu hosting? Sama halnya dengan kalian membuat website. Hosting itu adalah tempat kalian membuat website tersebut. Dan biasanya untuk membuat hosting ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Untuk yang gratis sendiri biasanya akan berjalan hanya beberapa bulan. Dan kebanyakan mereka mempergunakan untuk hosting itu dengan cara berbayar. Kalian silakan catat yang kalian anggap penting, karena siapa tahu ini akan keluar di ujian akhir semester. Hosting di dalam internet marketing sering dikatakan sebagai tempat kalian untuk meramu bagaimana agar orang lain mengetahui produk yang akan kalian jual. Agar orang lain tahu apa yang kalian miliki dan mereka bisa mengenal produk itu melalui informasi yang kalian berikan di dalam internet. Hosting adalah layanan internet yang menyediakan sumber daya server untuk disediakan, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Yang dimaksud dengan web hosting pada dasarnya adalah sebuah server yang dapat menjaga website Anda, situs Anda, yang akan disimpan di hard drive server yang besar. Server ini akan menjalankan software yang membuat situs web Anda tersedia di seluruh dunia. Selama mereka diizinkan untuk melihatnya di negara mereka, server hosting terdiri dari gabungan server-server atau sebuah server yang terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi. Contohnya seperti ini. Ini adalah tempat untuk membuat hosting unlimited gratis, di mana dia menyediakan turbo booster akses website 32 kali lebih cepat, kemudian WordPress, Magento, Cloudflare, CMS, HTTP yang didukung untuk browser terkini, Harned, Optimize, Security untuk perlindungan website yang dari hacking. Dan saat ini sudah banyak berkembang di internet. Kalian bisa cari, kalian bisa browsing hosting gratis. Di situ kalian bisa mengeksplorasi bagaimana kemampuan kalian untuk membuat website agar orang mau membeli dan membaca apa yang kalian buat. Setelah mereka membaca, seperti pernah saya sampaikan bahwa dalam dunia marketing, internet marketing e-commerce, kita harus tahu segmentasi dari pasar kita. Segmenting, targeting, dan positioning. Segmennya siapa? Orang-orang yang bagaimana yang akan beli produk kalian? Usia, umurannya berapa? Kalian harus tahu secara geografis dan demografisnya, penghasilan rata-rata orang yang akan kalian tuju yang bagaimana, yang bisa membeli produk kalian. Jadi kalian harus membagi dulu, oh produk saya segmentasinya untuk anak-anak. Kira-kira mungkin nggak kalau misalnya anak-anak usia umur 3 tahun, 2 tahun, mereka mengoperasikan internet itu nggak mungkin. Maka produknya nggak akan laku. Jadi kalian harus tahu dulu produk yang kalian jual di internet itu harus tahu umurannya berapa. Misalnya perempuan usia 15 sampai dengan 16 tahun. Itu usia produktif
untuk mereka membeli di internet. Yang kita jual apa? Ya produk pakaian sehari-hari yang mereka sering bergunakan sehari-hari, misalnya topi, aksesoris, untuk mendukung mereka bergaul istilahnya. Dan berikan mereka, biasanya mereka akan ngeh dengan merek, tampilkan merek-merek yang bermerek, merek-merek yang sudah terkenal tapi dengan harga yang murah. Segmentasi pasarnya. Biasanya kamu jualnya di mana? Ah, saya tidak terbagi dengan geografis, Pak. Semua akan saya COD-kan. Cash on delivery, atau semua akan saya kirim. Kalau mereka melakukan pembayaran, ya sudah. Kalian bagi saya di seluruh Indonesia. Untuk membuat hosting. Jenis-jenis hosting sendiri ada beberapa macam. Ada beberapa jenis layanan hosting, yaitu share hosting, VPS, atau virtual dedicated server, atau dedicated server, colocation server. Share hosting adalah menggunakan server hosting bersama dengan pengguna lain. Jadi satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Ini namanya share hosting. Sedangkan virtual private server atau dikenal sebagai virtual dedicated server merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang dipergunakan oleh server karena lingkungan ini merupakan lingkungan virtual. Hal tersebut memungkinkan untuk menginstal sistem operasi yang dapat berjalan di atas sistem operasi lain. Sebetulnya sama semua. Hosting itu kita meminjam tempat orang lain. Cuman ada yang di-share, ada yang kita private milik sendiri. Biasanya bayarnya mahal. Seperti VPS tadi. Kalau misalnya dia hostingnya di-share, semua orang bisa pakai itu. Semua orang di dalam satu server itu. Dan itu berbagi bandwidth. Makanya kadangkala kalau misalnya kita sudah membuat website, itu sulit untuk dibuka. Karena bandwidthnya dibagi dengan orang-orang yang lain. Jadi supaya lebih cepat bagaimana? Ya beli. Kalian punya jaringan sendiri. Bandwidthnya tidak berbagi. Apa itu bandwidth? Bandwidth adalah pitanya. Ibarat kata kalau ini mobil, bandwidth adalah jalan rayanya. Kalau kalian mobil, bandwidth adalah jalan rayanya. Semakin lebar bandwidthnya, semakin cepat jaringannya. Dedicated server adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam share hosting atau virtual dedicated server. Dalam hal ini, penyediaan server ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Itu dedicated. Sedangkan colocation server adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pengguna yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Tapi fungsinya sama. Untuk tempat kalian menyimpan, tempat kalian untuk menayangkan website yang kalian yang kalian buat, mau itu share hosting, VPS. Tapi yang paling cepat biasanya colocation server atau dedicated server, karena kita punya server sendiri. Karena dia tidak bisa dioperasikan dalam share hosting. Kalau sudah di-share itu semua orang lain mempergunakan tempat yang sama. Seperti halnya, nah ini bentuknya seperti ini. Ibarat kata yang namanya jenis-jenis hosting itu, ibarat kata kalian menyimpan memori di tempat orang lain. Memori apapun itu, entah itu gambar, media bergerak, atau kalian menyimpan data-data, kalian menyimpan video, film dan lain sebagainya. Ini fungsinya hosting. Sedangkan internet protokol atau alamat IP, internet protokol atau IP adalah serangkaian nomor yang mengidentifikasikan host, network atau jaringan dan komputer yang Anda miliki. Ini biasanya hampir sama seperti alamat rumah Anda yang digunakan untuk mengidentifikasikan kota Anda, jalan, dan nomor rumah. Bagaimana cara melihat internet protokol atau alamat IP address ini? Biasanya kalau misalnya programmer, mereka akan memanggil melalui command prompt. Kita coba praktek saja.
Bagaimana cara memanggil command prompt atau mengetahui alamat IP address kalian? Kalian boleh lihat di layar. Kalian boleh lihat di layar. Kalian cari ke kalian boleh masuk ke Windows. Di dalam Windows ini ada search program and file. Layarnya sudah terlihat belum? Halo? Bisa kasih tahu saya? Layar di tempat Anda sudah berpindah belum? Siapapun? Belum, Pak. Masih apa tampilannya? Belum, Pak. Oh, belum. Tapi sesaat ada seorang yang mencarinya. Kalian boleh masuk ke alamat di dalam komputer kalian. Kalian klik run. Di sini cari aja ipconfig. Dan dia akan memunculkan di command prompt, dia akan muncul dia akan memunculkan IP konfigurasi. Ya, dia akan memunculkan cara yang keduanya. Kalian masuk ke command prompt dan di situ kalian tuliskan IP configuration. Maka dia akan memunculkan tadi IP address. Alamat IP address saya ini 192.168.43.171. Kemudian ini menunjukkan local link, menunjukkan subnet. Jadi sebetulnya harusnya IP address ini tidak boleh dilihat atau tidak boleh dibuka oleh orang lain. Kenapa? Karena dia bisa ngacak-ngacak. Maksudnya ngacak-ngacak, ketika kita mengetahui alamat IP address seseorang dan kita masuk ke sana, dia bisa mengambil data-data kita kalau dia share. Itu yang harus kalian hati-hatikan. Jadi sebetulnya jangan sekali-kali membuka alamat IP address ini. Orang IT, orang teknik biasanya dia akan tahu. Ini namanya IP address. Jadi ketika kalian masuk ke alamat server seseorang, itu akan terlihat IP address-nya. Dan ketika kalian browsing ke internet, kita bisa melacak melalui alamat IP address, alamat link apa yang kalian tuju. Jadi dari pihak berwajib biasanya sekarang, mereka akan mengetahui via itu. Kita kopikan saja alamat IP address, kemudian kita search, dia akan mengeluarkan data-data, dia browsing atau main surfing kemana saja, satu. Kemudian kita bisa melihat dari drive D-nya, kalau dia share, dan biasanya kalau misalnya tidak di-share pun, dibuka itu bisa. Tapi hanya file-file tertentu saja ya. File-file tertentu misalnya kalian pernah share ke teman kalian untuk drive D kalian, atau pernah kalian remote komputernya, itu akan bisa terlihat. Oke, itu namanya IP address atau IP configuration. Paham ya mengenai IP configuration? Internet protokol atau alamat IP ini biasanya dipergunakan untuk kita melacak, melihat
siapa yang masuk ke alamat kita dan mereka melakukan kegiatan apa saja, punya file apa saja, itu bisa kita ketahui. Sedangkan nama domain ini di bawah IP address. Judul dan alamat website, sebenarnya nomor IP saja sudah cukup untuk mengidentifikasi komputer Anda, tetapi tidak akan mudah untuk mengingat serangkaian nomor. Karena biasanya alamat IP address ini 192.1.192.123. Itu alamat IP address-nya, cookies-nya Telkomsel untuk menginput data. Jadi kalau misalnya kalian mau menginput data, dia bukan internet tapi intranet, kita biasanya berbicara melalui IP address ini. Jadi kantor pusat berkomunikasi dengan kantor cabang, dia akan melihat alamat IP-nya dari sini. Fungsinya untuk apa? Supaya kalian mengetahui bahwa kita bisa berkomunikasi tanpa adanya internet, melainkan melalui intranet, jaringan dari dalam saja. Beda dengan URL, Uniform Resource Locator. Alamat IP tadi menunjukkan angka-angka tempat beradanya komputer kalian. Sedangkan URL atau Uniform Resource Locator, alamat standar untuk internet. Bagian pertama menunjukkan protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. Umumnya dikenal lain sebagai web adalah sistem informasi di mana dokumen dan sumber daya web lainnya yang saling terkait dan dapat diakses melalui jaringan internet. Dan yang kedua menunjukkan nama domain. Contohnya begini. Ini nama domain, Perjalanan Indra Dermawan. Ini domainnya. Sedangkan ini Uniform Resource Locator-nya, Worldwide. Ini domainnya Instagram, domainnya Facebook, domainnya Setia Perdana Mandiri, domainnya STIA Cimahi, domainnya Indra Dermawan. Itu namanya domain. Kalau ini seperti yang sudah saya ajarkan, ini menunjukkan AC ID, ini menunjukkan letak perusahaannya, AC Akademik Indonesia. Berarti dia akademi yang berada di Indonesia. Instagram.com ini komersial. Ini cara kalian melihat alamat URL. Dan ini ketika kalian akan membuat website, kalian harus mencari domain yang mudah diingat oleh orang lain. Kalian akan membuat website, bagaimana caranya untuk dapat mudah diingat oleh orang lain? Buat suatu yang unik. Buat suatu yang baru. Ingat ya, ini namanya domain. .ac.id ini menunjukkan bahwa perusahaan itu perusahaan apa. Kalau dia perusahaan. Kalau dia blogspot, dia akan menunjukkan blogspot.com. Kalau dia komersial, dia akan menunjukkan bahwa ini adalah komersial. Coba kalau kamu browsing. Kamu misalnya browsing di internet. Alamat URL biasanya akan selalu diminta oleh Google. Search Google or type URL, kata dia. Dan tinggal sebetulnya kalian harusnya idealnya kalian menuliskan alamat URL itu yang benar itu HTTP, kalian tuliskan dulu HTTP // kemudian kalian tuliskan www, artinya World Wide Web. Ini menunjukkan di mana selanjutnya menunjukkan alamatnya, alamat URL yang akan kita tuju. HTTP-nya kita masukkan, sebetulnya nggak dimasukkan juga nggak apa-apa. World Wide itu, tapi idealnya harusnya dimasukkan supaya dia langsung menuju ke sana. Kemudian masukkan alamat domainnya. Misalnya domainnya kalian akan mencari Setia Perdana Mandiri. Setia Perdana Mandiri. Kemudian ac.id. Kalau dia salah, dia nggak akan masuk ke alamat yang dituju.
kalau salah alamatnya. Jadi kalau misalnya kalian mau masukkan alamat web itu, harus tahu dulu alamat yang ditujunya itu yang mana. Kalau saya punya kebiasaan, saya akan searching dulu. Berarti kita akan masuk ke dalam Google, bukan ke alamat bagaimana kita search. Saya akan masuk dulu ke alamat Google, kemudian dari Google saya akan masukkan apa sih Setia Perdana Mandiri. Jadi saya tidak usah harus menghafal nama webnya. Cukup untuk search di Google saja. Nanti di Google akan keluar banyak Setia Perdana Mandiri. Oh, di sini ada login, pemimpin, logo, Universitas Sudiatama, Perdana Mandiri, Universitas. Oh, banyak. Yang mana nih? Oh, ternyata alamat URL-nya adalah stiep-perdanamandiri.ac.id. Kita masukkan itu. Kita klik saja kalau sudah keluar itu, kita klik. Nah, ini baru alamat URL-nya tepat. Kita masuk ke alamat webnya dari Setia Perdana Mandiri. Dan tugas kalian dalam e-commerce, betulnya untuk membuat website itu bisa kalian menghubungi pihak manajemen informatika. Tapi kalau misalnya kalian punya kemampuan seperti saya bikin blogspot sendiri, ya saya buat sendiri. Itu memudahkan dan saya sudah mengajarkan untuk blogspot. Untuk membuat web yang lain juga ya sama. Kalian tinggal masuk saja misalnya hosting gratis di sini. Hosting gratis. Nanti akan mengeluarkan alamat hosting-hosting yang bisa kalian search. Di Google-nya hosting gratis. Ini semua alamat-alamat URL yang bisa membuatkan kalian untuk web atau hosting gratis. Tapi ya itu tadi, biasanya kalau misalnya servernya punya barang-barang, dia akan lama. Yang pertama itu, untuk diakses. Yang kedua, orang bisa melihat semua yang kita lakukan di alamat web yang kita buat. Karena servernya dibagikan. Jadi jangan sekali-kali kalian mengeluarkan hal-hal yang dianggap tidak boleh untuk diketahui oleh umum. Kelemahannya hosting itu begitu. Ketika kalian membuat website dan kalian memasukkan semua di dalam web itu karena misalnya kapasitas dari servernya besar, akhirnya kalian memasukkan segala sesuatunya ke situ. Dan ini bisa jadi bumerang untuk kalian. Saya lanjutkan lagi. Sebelum itu silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada. Setelah kita mengetahui nama URL atau Uniform Resource Locator, kita juga harus mengetahui yang dinamakan dengan server. Server adalah komputer yang mengizinkan komputer lain untuk menyimpan informasi ke dalamnya. Makanya bisa dilihat karena adminnya biasanya satu orang. Server atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan peladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Server web atau peladen web adalah perangkat lunak server atau perangkat keras yang didedikasikan untuk menjalankan perangkat lunak yang dapat memenuhi permintaan klien di World Wide Web. Jadi mereka biasanya menyimpan alamat URL itu www, tapi di dalamnya ada isi-isinya. Server web dapat secara umum berisi satu atau lebih situs web. Server web memproses permintaan jaringan yang masuk melalui HTTP dan beberapa protokol terkait lainnya. Fungsi utama server web adalah untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan halaman web ke klien. Komunikasi antar klien dan server berlangsung menggunakan Hypertext Transfer Protocol. Jadi cepat. Kalau dulu HTTP itu jadi kalau dulu kode Morse send. Kalau ini sudah Hypertext Transfer Protocol namanya HTTP. Halaman yang dikirimkan adalah dokumen HTML yang paling sering yang memungkinkan termasuk gambar, style sheet, dan script di samping konten teks. Server itu bentuknya kayak gimana? Kita browsing saja. Ini server. Jadi biasanya perangkat keras di sana
Nah, dia menunjukkan tempat-tempat bagaimana lalu lintas data. Sebentar Pak, nggak bisa orangnya. Kos dulu gimana? Orang lagi ngajar ke Pak. Ganggu konsentrasi ya Allah. Ganggu, udah. Orang lagi. Oke, saya stop dulu videonya karena satu dan lain hal. Saya lanjutkan lagi mengenai server ini. Jadi server ini dia akan menunjukkan tempat di mana kita bisa menyimpan data. Biasanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses untuk server ini. Orang-orang IT. Dari setiap misalnya di perbankan, di telekomunikasi, mereka mempunyai tempat penyimpanan khusus. Kalian pun bisa sebetulnya untuk membeli atau membuat server ini. Tapi biasanya agak mahal. Server ini bisa kalian dapatkan di toko-toko elektronik. Misalnya yang seperti ini. Harganya 9.500.000, mereknya Dell. Server ini yang paling murah. Sebetulnya saya juga membutuhkan untuk menyimpan data-data yang, karena semakin banyak data yang kalian kirimkan ini semakin besar. Semakin lama saya mengajar, semakin besar data yang saya butuhkan. Jadi membutuhkan untuk menyimpan server. Walaupun itu sebetulnya bisa diakses ya, bisa diakses oleh orang lain, tapi ya ini untuk keberlangsungan gitu. Tapi di kampus ada, server kampus punya sendiri, mereka punya alamat server sendiri. Di setiap perusahaan mereka beda-beda tempat penyimpanan servernya. Kayaknya di harga yang paling murah 9.500.000, Intel 9.111.000. Ini hardware-nya, software-nya ya web tadi. Kemudian itu mengenai server. Kalian bisa didapatkan di toko elektronik untuk server itu. Jadi kalau misalnya kalian mau update memorinya untuk server ya bisa. Host sebuah perusahaan yang menggunakan server untuk menghubungkan nama domain ke nomor internet protokol. Hal ini yang membuat nama domain Anda dapat dipanggil lewat internet. Kalian sudah alamat domainnya. Nah, itu bisa dipanggil. Maksudnya panggil itu seperti saya membuat ini, saya membuat website. Saya tinggal panggil saja, juga kita search nama Indra Darmawan. Itu gambar saya di internet, karena memang saya sering mencari sering mengupdate di internet. Ini salah satunya Scholar Google. Ini tapi dari servernya di Unpad, Universitas Pajajaran, tahun 2018, 2015. Kemudian search lagi yang lain. Ini Instagram, ada di Instagram, Bukalapak, kemudian Pangkalan Dikti. Berarti data-data saya sudah ada di Dikti. Ini jelas, ini alamat website untuk blogspot yang saya buat. Ini adanya di data server, ini bukan ada di data komputer saya. Ini adanya di servernya Google. Kemudian cari yang lain lagi, Indra Darmawan misalnya, Indra Darmawan. Kalau kalian sering main-main di internet, biasanya sering banyak nama yang muncul. Kemudian
Data saya ada di alamatnya Dikti. Inten Dermawan, nomor IDN-nya 0414068302. Ini adanya di server Dikti. Berarti data saya ada di server Dikti Toko Pertis, tercatat oleh negara sebagai seorang dosen. Itu server. Menunjukkan di mana tempatnya punyanya Dikti, domainnya yang punyanya Dikti. Ini organisasi Indonesia, PDPT LDikti. LDikti itu yang mengawasi. Ini di Sains Teknologi ada untuk penerima jabatan SK akademik untuk menyimpan dokumen-dokumen. Ini punyanya dokumennya Dikti juga. Step Perdana Mandiri, asisten ahli Inten Dermawan, Step Perdana Mandiri. Ya, itu server. Jadi untuk mengetahui di mana tempat kita menyimpan data, bisa diketahuinya dari, kita bagi saja World Wide Web, www itu nama domain, di belakangnya itu company atau perusahaannya, nama tengahnya siapa, misalnya nama tengahnya LLDikti. Oh, ini punyanya LLDikti. LLDikti itu siapa? Dia adalah ac.id. Oh, akademi di Indonesia. Itu yang membedakan. Pengertian hosting atau web hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan situs disimpan, serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database, dan lain sebagainya. Sebuah host, mereka akan berhubungan dengan bandwidth. Bandwidth, ibarat kata kalau misalnya mesin, aki mereka mau disambungkan ke dalam perangkat yang lain untuk menghidupkan mesin, menghidupkan lampu dan lain sebagainya, mereka membutuhkan kabelnya atau membutuhkan bandwidth-nya. Atau misalnya mobil membutuhkan jalan raya untuk berjalan. Bandwidth adalah jumlah data yang dilewatkan melalui koneksi internet. Site yang besar memerlukan sebuah web hosting yang menawarkan bandwidth lebih besar atau lebih lebar. Bandwidth, kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu atau bit per second, BPS. Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya. Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Dalam kerangka ini, bandwidth dapat diartikan sebagai perbedaan antara komponen sinyal frekuensi tinggi dan sinyal frekuensi rendah. Frekuensi sinyal diukur dalam satuan Hertz. Sinyal suara tipikal mempunyai bandwidth sekitar 3 kHz. Analog 4 broadcast TV mempunyai bandwidth sekitar 6 MHz. Bandwidth lebar pita dalam ilmu komputer adalah suatu penghitungan konsumsi data yang tersedia pada suatu telekomunikasi, dihitung dalam satuan bits per second atau bits per detik. Perhatikan bahwa bandwidth yang tertera, komunikasi nirkabel modern, transmisi data, komunikasi digital elektronik, dan lain-lain adalah bandwidth yang mengacu pada sinyal analog yang diukur dalam satuan Hertz. Makna asli dari istilah tersebut yang lebih tepat ditulis bitrate daripada bits per second. Jadi lebih tepat bitrate. Bagaimana cara mengukurnya bandwidth-nya? Gampang. Kalian tinggal cari saja di internet. Speed test. Ini bandwidth-nya Telkomsel. Dia 24,8 rata-ratanya 25,8 megabyte per second, 25,0 megabyte per second. Itu bandwidthnya yang dikasih Telkomsel pada saya untuk melaksanakan ini semua. Jadi untuk melaksanakan online dan untuk melaksanakan belum
Masnya udah buka kamera. Itu bandwidth atau bisa dibilang kecepatannya. Kalau mobil berjalan berapa dia kecepatannya kan begitu. Itu bisa diukur bandwidthnya. Semakin cepat, semakin besar bandwidthnya berarti semakin kencang tanpa adanya buffering dari internet. Bagaimana supaya bandwidthnya besar? Berarti kalau misalnya pilihan paket yang memang dia memberikan bandwidth yang besar atau kecepatan yang besar. Sedangkan CGI atau Common Gateway Interface, sebuah program yang menerjemahkan data dari web server ke format yang dikenali oleh web browser, dapat digunakan untuk registrasi, guestbox, dan masih banyak lagi. Common Gateway Interface merupakan skrip tertua dalam bidang pemrograman web. Skrip bisa didefinisikan sebagai rangkaian dari beberapa instruksi program. Untuk membuat skrip yang dapat dijalankan pada web diperlukan pengetahuan pemrograman. CGI sendiri telah muncul sejak teknologi web dikenalkan di dunia pada awal tahun 1990-an bersama dengan kemunculan CERN, web server pertama di dunia. CGI disediakan sebagai tool untuk perlengkapan membuat program web. CGI digunakan untuk membuat program-program tampilan web yang lebih interaktif, koneksi ke basis data, bahkan membuat permainan game. CGI pada masa-masa awalnya dibuat dengan bahasa C, bahasa yang bisa digunakan untuk membuat web server pertama. CGI kemudian diadopsi oleh NCSA, National Central for Supercomputing Application. Web server hingga kini masih digunakan sebagai Apache Web Server yang paling banyak digunakan oleh komunitas internet saat ini. Walaupun demikian, CGI bisa direalisasikan dengan banyak bahasa pemrograman lain, mulai dari C, Perl, Ruby, Python, PHP, hingga script shell pada Unix atau Linux. Mencontohkannya begini, C itu, yaitu kalian membuat website, program C, sebentar ya. Gimana ya saya ngeliat ini, karena itu bahasa pemrogramannya supaya saya bisa memperlihatkan ke kalian. Ini namanya script nih. Dia memunculkan bagaimana. Jadi ketika belum jadi, kelihatan nggak? Kalau di sini di command prompt, C, D, dir. Seperti itulah, itu namanya bahasa pemrograman. Kayak ini dia menampilkan kalian sudah membuat website, ini sebetulnya harus dengan orang dari IT. Cuman ya pengetahuan kita sebagai seorang pengguna internet juga harus tahu mengenai hal ini. Jadi hal ini dipergunakan ketika website itu sudah jadi, itu bisa diedit sama kalian sendiri atau bisa diedit oleh adminnya. Bagaimana cara mengeditnya? Mereka harus memasukkan command prompt. Seperti ini. Misalnya ingin memunculkan hello world di dalam website kalian. Ini akan muncul dia bacaan hello world. Ini bisa diedit satu persatu tampilannya. Atau bisa juga kalian langsung masuk ke alamat ini. Kalian masuk ke alamat command prompt. Kalian ingin melihat dalaman dari C-nya. Itu bisa jadi. Dia akan munculkan ipconfig, link, musik, picture, save game, search. Ini yang ada dalam komputer saya di desktop, dokumen, diaksesnya tanggal berapa. Kemudian saya ingin mengakses
Ya itu bahasa pemrograman seperti itu, tapi ya pengetahuan saya mengenai pemrograman hanya seperti itu. Ingin menjelaskan bahwa itu caranya kalian untuk mencari. Nih keluar ini tadi yang saya minta Direct Diagnostic. Dia akan memunculkan tool report detail information mengenai, oh ini komputernya ternyata user PC, kemudian operating sistemnya masih Windows 7 Ultimate, language-nya English, sistem manufakturnya adalah Acer. Kelihatan nggak sih sama kalian nggak ya? Nah ini tadi yang saya masukkan DXDiag, keluarnya seperti ini. Dia akan memunculkan prosesornya, saya menggunakan Intel Celeron, kemudian memorinya 248, page file, itu bisa dipanggil dari bahasa pemrograman tadi. Dari bahasa C++, kemudian direct versionnya, DirectX 11, displaynya saya menggunakan monitor generic PNP, ya ini bawaan. Sound cardnya manufaktur ID, speaker high definition audio device, kemudian inputnya mouse, keyboard, saya pakai USB, kemudian saya pakai juga untuk apa namanya game, itu nama bahasa pemrograman C++ tadi, atau CGI, Common Gateway Interface. Jadi kita bisa mengedit tampilan yang ada di internet melalui CGI tadi. Cara mengeditnya kita tinggal memanggil saja. Biasanya kalau misalnya di blog atau di web ada di awal-awal. Itu bahasa CGI namanya. Common Gateway Interface. CGI seringkali digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan informasi dari user melalui fill out form. Jadi nggak usah masuk ke websitenya, kita masuk ke CGI-nya saja. Mengakses basis data atau database atau menghasilkan halaman yang dinamis meskipun secara prinsip mekanisme CGI tidak memiliki lubang keamanan. Program atau skrip yang dibuat sebagai CGI dapat memiliki lubang keamanan atau tidak sengaja. Potensi lubang keamanan yang digunakan dapat terjadi dengan CGI, dengan seseorang memakai yang nakal dapat memasang skrip. Jadi itu virus kita bisa sebarkan, tadinya nggak ada tulisan I love you, jadi ada tulisan I love you gitu. Sehingga dapat mengirimkan berkas kata kunci atau password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Program CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server. CGI itu bentuknya ini web user, ini CGI, gateway program, ini web servernya. Jadi kita bisa memanggilnya melalui script yang saya katakan tadi. Bagaimana saya ingin mengubah data-datanya melalui CGI itu bisa. Dari mana datangnya CGI itu? Berarti kita harus mencari ke dalam, menyelam lebih jauh. Kalau tampilan web itu luarannya saja. Tapi kalau misalnya sudah CGI itu sudah luarannya. Kayak sama dengan command prompt tadi. Untuk mengetahui ada yang salah di situ. Misalnya seperti ini tampilannya. Misalnya tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini ya. Ini bisa kita mengetahui yang sedang dilakukan oleh internet itu yang dilakukan oleh komputer ini sedang ngapain aja. Oh, dia sedang membuka Zoom, dia sedang membuka hosting PowerPoint, dia membuka local D, membuat ini yang sedang dilakukan komputer ini. Nah, halnya sama dengan itu. Ketika kita membuka Task Manager ini, halnya sama dengan itu. Yang sedang diproses apa saja? Oh, dia sedang memproses mengenai Google Chrome, kemudian dia sedang memproses performanya bagaimana, dia bisa memperlihatkan dari C tadi. Kemudian networkingnya, connectionnya, Bluetooth, dia bisa memperlihatkan. Oke, selesai mengenai hosting, CGI, dan internet marketing. Jadi kalian sudah mengetahui sampai ke dalam-dalamnya ketika kalian membuat web, bagaimana itu tampilannya berubah, bagaimana tampilannya bisa kalian
perbaiki melalui bahasa pemrograman. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau tidak, saya akan mengambil gambar, dihidupkan videonya. 1, 2, 3. Sekali lagi, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, slide kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Selesai mengenai hosting dan internet marketing. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalau tidak ada, saya akan melanjutkan ke internet marketing, di mana internet marketing disebut sebagai e-market, web marketing, pemasaran online atau e-marketing adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa menggunakan media internet. Kata I dalam I pemasaran berarti elektronik, yang artinya kegiatan pemasaran yang dimaksud dilaksanakan secara elektronik lewat internet atau jaringan cyber. Ini diambil dari berbagai sumber. Kemudian pemasaran internet atau pemasaran elektronik, internet marketing, e-marketing atau online marketing adalah segala upaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui media elektronik atau internet. E-marketing atau E berarti elektronik, yang artinya kegiatan pemasaran dilaksanakan secara elektronik melalui jaringan internet. Dengan terciptanya teknologi internet, banyak istilah baru yang menggunakan awalan huruf E, seperti email, e-business, e-government, e-society, dan lain-lain. Tujuannya yang jelas pemasaran internet adalah menjual barang atau jasa iklan melalui internet. Namun bukan satu-satunya tujuan bisnis yang menggunakan pemasaran internet. Sebuah perusahaan mungkin memasarkan secara online untuk mengkomunikasikan pesan tentang dirinya, membangun mereknya atau citranya untuk melakukan penelitian pemasaran online. Dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk mengidentifikasikan target pasar atau menemukan keinginan dan kebutuhan segmentasi pemasaran. Kita bisa mempelajari melalui riset pasar. Selesai. Kita lihat absennya. Hari ini ada 47 orang. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Teman kalian ada yang tidak hadir? Nggak tahu, Pak. Saya panggil saja kalau gitu. Kalau nggak ada yang tahu temannya siapa yang nggak hadir. Ini kelas pagi.
bagi B. Cepi Ramdan Effendi. Hadir, Pak. Hadir. Nursalwa Azizah. Nursalwa. Melani. Hadir, Pak. Aranikita Beru Sibiro. Aranikita. Nendentri Nuraini. Nendentri Nuraini. Hadir, Pak. Oh, responnya lama. Winatria Putri. Hadir, Pak. Dika Firmansyah. Oh, dia absen tadi. Nggak hadir. Mana sih? Johannes Fransi Mamora. Hadir, Pak. Alfia Nur Afiani. Hadir, Pak. Eng Widya Astuti. Hadir, Pak. Muhammad Akas. Muhammad Akas. Risma Ananda. Hadir, Pak. Debi Anisah Zaini. Debi Anisah Zaini. Aldrin Muhammad Ridwan. Hadir, Pak. Hadir. Neng Hanifah. Hadir, Pak. UCA Sinaga. Hadir, Pak. Rianto. Hadir, Pak. Nadila Fitri Fauzia. Hadir, Pak. Aisyah Tazkiro. Hadir, Pak. Hadir. Siti Nurhaliza. Hadir, Pak. Oke, taruh di angket. ATM naon? ATM tadi sudah jadi. Angga Aji Febrianti. Angga Aji Febrianto. Hadir, Pak. Oh, masih BJB. Nurul Puji Pangesti. Hadir, Pak. Hadir. Zeni Mustika Putri Maulani. Hadir, Pak. Tika Arlindania. Hadir, Pak. Zain Fikri Atmaja. Hadir. Eriana Rahayu. Hadir. Putriana Siti Fatima. Cuti. Tuti. Handika Febriansyah. Hadir. Anggit Melian. Hadir, Pak. Tiara Agisti Septiani. Hadir, Pak. Robi Maulana. Hadir, Pak. Agung Gaduh Permana. Kiki Damai Hapsari. Hadir, Pak. Erika. Hadir, Pak. Fikria Adisti Oktaviani. Fikria Adisti Oktaviani. Eldi Nur Fauzi. Hadir, Pak. Rizka Dwi Aditya. Rizka Dwi Aditya. Aduh. Selina Marcel. Kamu udah dipanggil belum, Selina Marcel? Cuman chat doang. Saya harus balik lagi ke atas, tunggu saja. Ya, tunggu saja. Suaranya begitu. Rizka Dwi Aditya. Hadir, Pak. Helma Silviani. Hadir, Pak. Selina Marcel. Cynthia C. Arianti Mahardika. Hadir, Pak. Syafira. Fajrin Maulidia Sari. Reza Juanda Ridwan.
Reza Juanda Ridwan. Mana Reza? Anissa Solihat. Hadir, Anissa Pak. Solihat. Hadir, Pak. Sari Desi Agustina. Hadir. Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Siapa yang belum dipanggil? Kelas pagi sorenya, Pak. Pagi sore. Ferdiansyah, siapa? Pak. Sebutkan namanya. Pak, saya Ferdiansyah nggak ada, Pak. Pagi sore. Gias Tutik Wahyuning Tias. Hadir, Pak. Ah. Sore. Rini Susnia. Dita Maulida. Pak, saya bukan kelas pagi sore, Pak, nggak ada, Pak. Nggak ada berarti di Ferdiansyah. absen. Ferdiansyah, Pak. Nggak ada berarti di absen. Kamu hubungi akademik. Nggak ada di absen saya. Ada di bawah. Saya Pak, baru. Arani kita hadir, Pak. Siapa? Arani kita. Arani kita si Biro. Tadi kemana Arani kita? Ya, HP-nya, Pak. Nggak bisa Arani diituin kita tadi. Biro si Biro. Biro si Biro. Siapa lagi? Debbie, Pak. Tadi ini sinyalnya. Debbie. Iya, Pak. Debbie Anissa. Siapa Iya, lagi? betul, Pak. Debbie Anissa. Siapa lagi? Reza. Hadir Pak, nggak ada suaranya. Reza Juanda Ridwan. Siapa lagi? Andika Dermawan. Siapa lagi? Oke. Siapa lagi? Ada yang belum dipanggil? Andika Febriansa. Andika lagi, Andika Dermawan ada di B. Ya. Sudah semua ya? Sudah semua? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tinggal satu kali pertemuan lagi dan kalian melaksanakan ujian akhir semester. Dan materi kita sampai ke hosting. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.